Pak, terkait hari ini Pak, ini kan tentang apa Pak hari ini? Ya, hari ini kan saya bertemu dengan Menteri Perumahan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman serta teman-teman dari para pengembang perumahan di Jawa Barat, dan tadi saya sudah menjelaskan apa yang menjadi dasar keputusan yang saya buat, yaitu yang pertama bahwa apa sih kenapa penutupan tambang, problemnya kan problem lingkungan yang akut dan tambang yang tidak terkelola dengan baik, serta dana pengelolaan pajak tambangnya tidak kembali ke wilayah tambang. Sehingga daerah-daerah yang menjadi tempat penambangan menjadi daerah kumuh tertinggal, pendidikannya tertinggal, infrastrukturnya rusak. Ini yang akan segera saya benahin, sehingga ketika tambang dibuka maka pajak tambangnya itu harus masuk 60% untuk kepentingan pembangunan di wilayah tambang itu terjadi. Seperti dengan kasus yang sekarang, misalnya pajak kendaraan bermotor ya untuk jalan. Nah, ini akan saya tempuh lagi yang kebijakan ini, dan itu nanti akan terlihat dari kebijakan rencana pembangunan. Jadi RAPBD kabupatennya misalnya, dia di daerah tambang itu menghasilkan 20 miliar per tahun. Kalau ke desa di sekitar tidak menghasilkan 60%, saya tidak akan ACC APBD-nya. Nah, ini kan bagian dari membangun rasa keadilan, karena selama ini daerah-daerah yang menjadi objek tambang cenderung menjadi daerah yang tertinggal, pendidikannya tertinggal, kesehatannya tertinggal, dan masyarakatnya terancam penyakit. Dan ancaman bencananya mengancam mereka. Nah, ini lagi kita benahin. Yang kedua, untuk pembangunan perumahan, kita kan tahu banjir yang sekarang terjadi rata-rata kan perumahan. Nah, kalau banjir yang sekarang tidak rata perumahan, apakah kita akan melanjutkan banjir ini semakin besar? Maka harus ada solusi. Tidak boleh lagi areal-areal yang berpotensi banjir dibangun sebagai kawasan perumahan. Maka solusinya kan tadi harus segera dipikirkan apartemen atau rumah vertikal itu. Dan kemudian tadi kan Menteri Perumahan menyampaikan bahwa Meikarta akan menjadikan kawasan Livo Cikarang itu sebagai kawasan rumah vertikal untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kan ini harapan baru. Nah, setelah itu berarti kan di Bandung nanti di mana misalnya kan? Nanti di mana di Bandung? Ya harus kita ciptakan di Bandung nanti rumah vertikal di mana. Nah, konsekuensinya memang dengan pembangunan rumah vertikal di perkotaan itu nanti berkonsekuensi ke penyelenggara izin perumahan. Para pengembangnya bisa jadi kan mulai terseleksi yang punya kemampuan membangun rumah vertikal. Artinya moratorium pembangunan rumah tuh masih akan berlanjut atau seperti apa? Berlanjut. Sekarang kan saya sudah meminta IPB dan ITB melakukan pengkajian sehingga dari tata ruang yang ada, dari existing perumahan yang ditetapkan di tata ruang, mana saja yang layak untuk perumahan. Nanti ada rekomendasi. Berarti menunggu kalau pembangunan perumahan tetap harus ada rekomendasi. Nunggu, mulai bulan Februari akan kita bertahap dikasih rekomendasi. Tetap untuk di daerah rawan bencana yang Tidak boleh. sama sekali. Tidak boleh sama sekali, nggak boleh. Sawah nggak boleh, daerah rawa nggak boleh, daerah tebing nggak boleh, bantaran sungai nggak boleh. Kalau di daerahnya masih bisa ini Pak. Hah? Yang Meikarta tadi kan katanya mau dibangun juga. Kalau Meikarta kan sudah dibangun, kan itu tinggal mengisi. Kan mereka apartemennya kan kosong-kosong, itu kan tinggal diisi kan. Dan itu jalannya lebar-lebar, dan bayangin kalau Meikarta bisa menampung 100.000 orang di situ, maka kita sudah menyelamatkan sekitar barangkali di situ menyelamatkan hampir 50.000 hektar sawah. Pak Gub, kalau misalnya kabupaten kota tetap memberikan izin ke pengembang di daerah yang tadi tanda kutip sawah dan lain-lain, gimana Pak Gub? Oh, dia nggak mungkin kan, karena sudah ada surat edaran dari Menteri ATR BPN, kan tidak boleh ada alih fungsi. Kalau yang sudah berjalan Pak Gub? Yang baru. Iya, kalau sudah berjalan ya sudah lah kan kita nggak mungkin menghentikan yang sudah berjalan, tapi kan yang akan dibangun dihentikan. Ya. Yang Meikarta itu berarti bakal ditambah bangunannya, kan itu sempat jadi korupsinya, sempat jadi kasus yang kemarin. Yang kasus itu kan penyuapannya, bukan asetnya. Kan yang ini korupsi Meikarta itu kan penyuapan yang dilakukan, bukan persoalan pembangunannya. Ya. Satu lagi Pak. Kan sudah KPK sudah menyampaikan kan bahwa itu sesuatu yang layak dan tidak bertentangan hukum, kan sudah ada pernyataannya. Ya. Pak, terkait saham BIJB yang dilepas Pak. Kenapa? Saham BIJB Kertajati yang Oh, dilepas. bukan saham BIJB Kertajati yang dilepas, bukan. Jadi begini, pemerintah pusat, Pak Presiden tuh melihat ada beban fiskal APBD provinsi yang berat, di mana dalam setiap tahun harus mengeluarkan biaya. Sedangkan kepastian bahwa Kertajati ya
Kertajati itu bisa beroperasi dengan baik dan menghasilkan uang untuk operasional kan sampai sekarang belum bisa dilihat. Kenapa? Karena ada sesuatu yang menurut saya aneh. Satu sisi kita ingin dorong ke Kertajati, tapi di sisi lain ada WUS dari Jakarta, dari Halim ke Bandung. Kemudian Halimnya buka, ya orang pasti pilih Halim dibanding Kertajati. Kan logikanya kan nggak tepat, sehingga saya waktu itu menyampaikan bahwa kawasan Kertajati saya mengusulkan untuk menjadi kawasan pusat industri pertahanan dalam negeri. Nah, ini mendapat respon Presiden, sehingga Presiden itu memiliki harapan untuk Kertajati menjadi pangkalan TNI Angkatan Udara. Maka opsi yang saya tawarkan, saya sudah bertemu Mensesnek dan bertemu Presiden juga, sudah bertemu Menhan, tinggal opsinya saja. Kalau opsi saya adalah tuker. Opsi Pemprov Jabar, Husein, PTDI dan sekitarnya itu diserahkan ke Pemprov. Kertajati diserahkan ke pemerintah pusat. Gitu loh. Jadi tuker. Sehingga nanti kita tinggal memperkuat, memodernisasi dari Husein. Nah, kan nggak usah lama tuh waktunya. Kita benahin, kemudian misalnya kalau dimungkinkan landasan pacunya ditambah, dan sehingga dalam waktu nggak terlalu lama pasti rame. Berarti Pak opsinya hanya menukar Tukar guling berarti. Tukar guling. tidak menjual aset saham yang di BJB itu. Enggak, tukar guling. Tukar aset. Tukar aset aja. Jadi kita ngelola Husein, kemudian Kertajati diserahkan ke pemerintah pusat. Gitu loh. Soal ini yang larangan odol. Hah? Aset di PIJB kan lebih luas tuh Pak. Anu yang nggak dihitung, kan Bandung juga beda nilainya, Pak. Kan Bandung ini, Pak. Beda nilainya, itu tinggal dihitung di appraisal aja, gampang. Kan sama-sama pemerintah. Gitu. Realisasinya kapan Pak? Saya nunggu dari pusat. Dan tetapi dari Sesnek sudah kelihatan sangat, waktu itu sudah meminta saya untuk bertemu salah satu direktur. Pak Gub, yang soal larangan odol bakal dievaluasi yang surat edaran. Ya kita terus dong, kita akan mengarah pada penegakan. Karena apa, infrastruktur Jabar sudah bagus, sayang masa mau dilewatin sama odol terus, capek bangun jalannya. Tapi Kemendagri bakal mengkaji ulang itu bagaimana Pak Gub? Ya terserah Kemendagri. Kalau Kemendagri juga mau menyiapkan alokasi tambahan untuk Pemprov Jabar untuk membangun jalan, nggak apa-apa. Tapi kan faktanya kita dikurangi. Pak.